Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Ali dengan NPM 0735231169. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan atau membuat implementasi AES untuk perhitungan enkripsi yang dimana plain text-nya itu berdasarkan nama masing-masing mahasiswa. Sedangkan si key-nya itu adalah Informatika Unha. Nah, untuk mencari heksadesimal dari plain text dan cipher key, kita membutuhkan tabel ASCII untuk mencocokkannya. Nah, jadi di sini plain text dan cipher key saya itu terdiri dari 16 bit. Kemudian bisa dilihat di sini plain text saya itu, "Hai, aku Nur Laila Ali," yang dimana huruf awalannya di sini adalah H besar dan huruf keduanya adalah I besar. Kita akan mencocokkannya dengan tabel ASCII. Oke. Jadi di sini kita lihat, kita hapus saja dulu agar tidak. Nah, di sini kita lihat untuk H besarnya adalah 48 dan I besarnya adalah 49. Oke, kita buktikan apakah benar atau tidak. Nah, di sini untuk H-nya konversi ke heksadesimal itu 48 dan I-nya adalah 49. Nah, jadi cara untuk mengkonversikan atau mengubah plain text dan cipher key ke heksadesimal itu seperti tadi. Lakukan untuk semua huruf atau semua plain text dan cipher key sampai ia menjadi bentuk heksadesimal seperti ini. Kemudian keduanya ini tuh nanti akan di XOR-kan, tapi diubah dulu ke dalam bentuk biner, lalu hasilnya setelah dibinarkan keduanya di XOR-kan. Dan ini untuk hasilnya. Hasil dari XOR plain text dan juga cipher key. Oke, baik. Setelah menemukan hasilnya, kita lanjut ke tahap atau langkah selanjutnya, yaitu kedua, pembangkitan kunci. Yang dimana di sini kita menggunakan cipher key yang sudah dikonversi ke heksadesimal. Di sini tuh 4952, 4944E, sampai 4F, 54, 55, 41. 49, 41 kita lihat di sini, nah 49 sampai 41. Langkah-langkah atau cara untuk mencari nilai dari tiap round itu, yang di sini saya sudah bedakan sesuai dengan warna masing-masing. Di sini tuh contoh cara mencarinya itu, di sini kan ini sebelumnya kan kolom-kolom dalam row ini semuanya kosong. Yang kita baru temukan itu row 0. Jadi cara untuk mencari row selanjutnya itu, di sini adalah WI, kita tetapkan sebagai WI, kemudian ini WI min 1, WI min 2, WI min 3, dan juga WI min 4. Nah, cara untuk mencari nilai WI yang awalnya tadi masih kosong itu, dengan cara WI min 1 di rotort. Rotort itu seperti kayak perpindahan posisi, kayak gini. Kan ini nilai dari WI min 1, 4E, 4B, 48, 41, 4E, 4B, 48, 41. Nah, untuk di rotwortkan itu, di sini awalannya itu 4E paling atas. Jadi 4E itu dia bertukar posisi pindah ke yang paling bawah. Kemudian 4B yang ada pada posisi kedua, dia naik ke pertama. 48 naik ke kedua,
4 satu naik ke posisi ketiga, dan 4 ini turun ke posisi paling bawah. Jadi dia saling bertukar posisi. Nah, itu adalah rotor. Nah, setelah rotor WI-1, kita harus meng-subtypes-nya yaitu dengan cara menggunakan tabel S-box. Nah, contohnya itu seperti begini. Di sini kan 4B. Ini. Sebentar. Kursor saya, nah ini. Ini kan 4B. Oh, kita hilangkan yang lain dulu agar tidak berantakan ya. Nah, ini kan 4B nih. Jadi kita harus mencocokkannya dengan tabel S-box 4B kan. Di sini kita akan mencari 4B. Nah, tinggal cara mencarinya itu ini kan 4, kita garis saja, kemudian ini kan B. Jadi titik temunya itu ada di B3. Nah, kita lihat apakah benar B3 di sini. Nah, ini B3. Terus di sini 48. Kita cari ya. Kita coba untuk yang keduanya. 48. Di sini garis 4 terus 8. Nah, di sini 8 tuh dapatnya titik temunya itu di 52. Oke, kita akan melihat apakah benar 52. Nah, 52. Jadi cara untuk mencocokkannya itu seperti itu. Kita mencari titik temu dari baris dan kolom itu berada di bagian mana. Setelah itu, untuk jika hasilnya sudah ditemukan, kita XOR-kan dengan WI-4. Tapi setiap kita ingin meng-XOR-kan itu, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk biner, baru kita XOR-kan. Jadi di sini tuh ada 3 kali XOR-nya, meng-XOR-kan hasil dari WI-1 yang telah dirotor dan subtypes, kemudian di XOR-kan dengan WI-4 dan juga di XOR-kan dengan tabel row. Di sini ini adalah tabel row-nya. Nah, jadi yang pertama itu 1 untuk tabel row-nya dan diubah ke bentuk biner itu 1 0 0 0 0. Jadi setelah ketiga-tiganya sudah di XOR-kan, hasil dari XOR ketiganya ini diisi atau dipindahkan ke kolom WI yang tadi kita cari. Nah, itu cara untuk mencari nilai awalan dari setiap row yang dimana sudah saya bedakan untuk setiap warnanya. Untuk yang berwarna ini abu-abu ini, setiap warna abu-abu ini dicari, cara pencariannya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, sedangkan untuk yang warna kuningnya ini, itu cara mencarinya itu lebih mudah. Seperti ini. Di sini kan nilai WI sudah kita temukan, jadi pasti nilai-nilai ini masih kosong. Nah, cara untuk kita mencari nilai kolom 2 pada row 1, yaitu dengan cara nilai row 1 yang tadi sudah kita temukan itu, dia menjadi WI-1. Dan ini menjadi WI-2, WI-3, dan ini menjadi WI-4. Jadi caranya itu hanya cukup meng-XOR-kan WI-1 di XOR dengan WI-4. Dan hasilnya itu akan dimasukkan ke dalam kolom 2 row 1. Untuk mencari ini, kolom yang berwarna kuning itu hanya seperti itu langkahnya. Mulai dari round 1 sampai round 10 selesai. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita menemukan
0 sampai round 1 sampai round 10. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu proses enkripsi. Proses enkripsi ini terdiri dari 4 tahap. Jadi yang pertama itu ada subtypes, cara mencarinya seperti yang tadi nanti saya jelaskan kembali. Terus ada cifron. Cifron itu seperti pergeseran posisi atau pergeseran baris gitu. Nah, kemudian ada mix column dan juga ada edron. Mix column ini tuh mengalihkan hasil dari cifron dengan matriks. Dan hasilnya itu nanti digunakan dioedron. Saya akan menjelaskan cara-caranya. Jadi, pada round 1 sampai round 9 itu kan menggunakan 4 langkah tersebut. Sedangkan round 10 itu tidak lagi menggunakan mixed round, jadi hanya 3 tahapan saja. Saya akan menjelaskannya. Nah, di sini pasti kalian bertanya-tanya ini dapat dari mana. Jadi ini tuh untuk round pertamanya itu di sini diambil dari hasil XOR platex dan CPRK pada langkah awal. Ini kan 01, 07, 05, 0F sampai 08. Kita lihat. Nah, ini. 01, 07, 05, 0F sampai 08. Nah, nilai itu nanti akan kita cocokkan dengan tabel S-box. Contoh, di sini kan 01. Jadi kita lihat di sini 0. Kita cari titik temunya seperti tadi tuh ada di sebelah mana. Di sini tuh 01, titik temunya itu ada di 7C. Kita masukkan saja di sini 7C. Kemudian di sini 07. Kita cari. Di sini kita garis ya. Agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, di sini 07 kan. Nah, ini 07. Ini kan. Heads. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini. 07-nya itu ada di 5C. Benar. Nah, jadi untuk proses subtypes-nya itu hanya perlu mencocokkan dengan tabel S-box yang dimana kita mencari titik temunya. Itu berada di bagian mana. Seperti itu. Kemudian setelah itu untuk hasil dari subtypes-nya akan digunakan ke cifrons. Nah, di sini cifrons ini tuh adalah pergeseran posisi baris. Jadi di sini tuh sudah ada ketentuannya yang dimana pada baris pertama ini itu tidak bergeser sama sekali. Lihat. Di sini sudah saya sesuaikan dengan warna-warnanya supaya nanti mudah untuk dimengerti. Di sini tuh C5, C5, 6B, 76. Nah, masih sama kan? Jadi dia tidak bergeser sama sekali. Kemudian untuk baris kedua ini dia bergeser sebanyak 1 kali. Kita lihat. Di sini kan 7B berada di posisi kedua. Dia bergeser 1 kali ke depan. Jadi 7B jadi di posisi pertama. Terus 67 jadi di posisi kedua. 67 lagi dari posisi kedua. Dan A6 ini dia bergeser 1 kali ke belakang. Jadi dia kayak bergeser gitu. Sehingga dia berada di posisi belakang kembali. Nah, kemudian untuk baris ketiga ini dia bergeser sebanyak 2 kali. Bisa dilihat di sini 76 berada di posisi ketiga. Sekarang dia berada di posisi pertama karena kayak dari 76 terus dia bergeser 1, 2. Nah, 2 kali kan bergeser jadi 76 pindah di depan. F2 ini dia bergeser 1, 2. Nah, di sini. Dia berada di posisi kedua. Dan untuk baris terakhir yaitu baris keempat itu dia bergeser sebanyak 3 kali. Kita lihat di sini F2 kan. F2 ini kalau bergeser 3 kali 1, 2, 3. Dia jadi di paling depan. Jadi di sini sudah saya tentukan sesuai warna-warnanya ini. Itu dia yang warna hijau ini akan berpindah ke depan. Kemudian yang warna ini itu
akan dia seperti ini. Jadi pokoknya dia bergeser baris tidak bergeser, bergeser satu kali, bergeser maaf, bergeser dua kali, bergeser tiga kali seperti itu. Dan ini adalah hasilnya. Nah, kemudian hasilnya ini nanti akan digunakan pada mix kolom, yang dimana hasil dari shift rounds hasil dari shift rounds ini akan dikalikan dengan matriks 4x4 ini. Dan jadi cara perkaliannya itu kolom dikali dengan baris. Kolom dikali dengan baris. Pokoknya setiap kolom itu dikali dengan baris. Dan ini adalah hasilnya itu ini. Ini hasilnya. Nah, dan hasil dari mix kolom ini juga akan digunakan pada proses add round, pada tahap add round. Yang dimana ini kan hasil mix kolom. Ini hasil mix kolom nanti akan diubah ke biner dan di XOR-kan dengan tabel round yang sudah tadi kita temukan. Kita lihat ya. Sini kan FB A9 sampai 20. Kita lihat sini. FB A9 20. Jadi kita gunakan round 1. Kan tadi kita mencari round 1. Jadi kita gunakan hasil round 1 yang tadi sudah kita temukan sebelumnya. Jadi ini round satunya ini di XOR-kan dengan hasil mix kolom. Nah, hasil mix kolom ini dia di XOR-kan dengan ini. Round 1 ini. Nah, seperti itu. Keduanya diubah ke biner, kemudian di XOR-kan. Dan ini adalah hasilnya. Nah, untuk hasilnya ini lagi akan digunakan untuk round selanjutnya. Dan cara-caranya itu sama seperti tadi cara mencari subtypes menggunakan kolom Xbox, kemudian shift rounds itu berpindah-pindah atau bergeseran baris, bergeseran posisi, kemudian untuk mix kolomnya dikalikan dengan matriks, kemudian untuk edrow-nya itu di XOR-kan dengan round yang sudah kita cari sebelumnya tadi. Hasilnya itu selalu digunakan untuk tahap-tahap berikutnya hingga sampai ke round terakhir yaitu round 10. Nah, ini untuk mencari subtypes nilai subtypes di round 10 ini kan diambil dari ini hasil add round dari round ke-9 digunakan di subtypes di round 10 ini. Nah, seperti ini. Kemudian cara mencarinya tadi masih sama, namun di sini tuh sudah tidak menggunakan mix kolom lagi. Hanya menggunakan 3 tahap, yaitu subtypes, shift rounds, dan add round. Kemudian hasilnya ini akan kita tampilkan sebagai hasil akhir, yang dimana di sini ada heksadesimalnya itu adalah hasil akhir dari round 10 itu merupakan nilai heksadesimal, kemudian diubah ke dalam bentuk desimal ini menggunakan tabel ASCII. Kita cocokkan dengan tabel ASCII yang ini tadi itu. Nah, dicocokkan dengan tabel ASCII. Kemudian untuk ini ciphertext ini ciphertext-nya juga dicocokkan dengan tabel ASCII. Jadi pada proses akhir ini kita menggunakan tabel ASCII untuk mengkonversi
heksadesimal ke dalam bentuk desimal ke ya, dan ke dalam bentuk siper eh, ciphertext. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai implementasi AS untuk perhitungan enkripsi berdasarkan nama masing-masing mahasiswa. Mungkin masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.